anak-anakku? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi, ku dan temanku. Siapa di antara anak-anak yang punya banyak teman? Coba angkat tangannya. Wah, banyak juga ya. Pasti anak-anak punya banyak sekali teman. Temannya ketika di TK atau teman di rumah. Nah, meskipun sekarang kamu tidak bisa bermain dengan bebas dengan teman-temanmu, tapi tentu saja kamu ingat ya siapa teman-temanmu. Nah, hari ini kita akan belajar dan mengenal siapa diriku dan juga teman-temanku. Mau? Semangat ya anak-anak. Kalian pasti punya banyak teman. Dan anak-anak pernah tidak memperhatikan bagaimana ciri-ciri teman-temanmu itu? Adakah yang berambut keriting? Atau jangan-jangan kamu sendiri yang berambut keriting? Iya, pasti ada ya teman-temannya yang berambut keriting. Yang berambut lurus? Ada? Oh, banyak. Atau yang badannya gemuk, badannya sehat? Ada? Wah, ada ya. Atau yang badannya kurus? Ada yang badannya kurus temannya? Oh, ada. Lalu, adakah temanmu yang badannya pendek atau yang badannya tinggi? Wah, ternyata kalian punya teman yang bermacam-macam ya anak-anak. Adakah yang kulitnya berwarna gelap? Oh, ada juga. Ada yang mungkin temannya berkulit terang atau putih. Atau mungkin yang kulitnya sawo matang, yang tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu gelap. Nah, meskipun semuanya berbeda-beda, tapi semuanya adalah baik. Semuanya adalah istimewa di hadapan Tuhan. Semuanya baik dan istimewa, indah di mata Tuhan. Mengapa? Karena diciptakan oleh Tuhan sendiri. Maka kita harus gembira, tidak boleh sedih. Kita harus bangga akan diri kita, karena kita istimewa. Kita berbeda dengan teman yang lain, tidak sama. Coba anak-anak bayangkan, bagaimana jika semua orang di dunia ini wajahnya sama? Waduh, pasti kita akan bingung ya anak-anak. Mengapa kita harus bahagia, tidak boleh sedih dengan perbedaan itu? Karena perbedaan itu, karena macam-macam yang ada pada diri kita adalah anugerah Tuhan. Apa itu Bu anugerah? Anugerah itu pemberian yang berharga. Berarti kita yang rambut keriting, yang warna kulitnya putih, yang matanya sipit ataupun bulat, semua adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Sekarang coba kita lihat kisah penciptaan dari kitab Kejadian berikut ini. Diperhatikan ya anak-anak. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara,
Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, setelah tadi kita melihat video bagaimana Allah menciptakan manusia laki-laki dan manusia perempuan, sekarang yuk kita baca kitab Kejadian bab 2 berikut ini. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, anak-anak sudah membaca semua ya? Nah, Allah menciptakan manusia perempuan untuk menjadi penolong bagi laki-laki. Maka anak-anak perempuan tidak boleh mengejek atau menghina anak laki-laki. Anak laki-laki juga tidak boleh mengejek atau menghina anak perempuan. Tidak boleh mengejek yang berbeda dengan kita. Tidak boleh mengejek yang warna kulitnya berbeda dengan kita. Tapi kita harus saling mengasihi, saling menolong, karena Tuhan Allah menciptakan kita untuk menjadi penolong satu dengan yang lain. Bisa? Bisa. Kita juga harus menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Mereka yang kulitnya putih atau rambutnya pirang. Mereka yang mungkin matanya sipit. Mereka yang kulitnya berwarna gelap. Atau yang rambutnya keriting. Kita harus menghormati mereka, menghargai mereka, tidak boleh mengejek. Karena setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan adalah baik, adalah istimewa. Jadi kamu harus bangga, harus bahagia, berbeda dengan yang lain. Bersyukur dengan warna kulitnya, bersyukur dengan bentuk rambutnya, bersyukur dengan bentuk tubuhnya. Bisa anak-anak? Pasti bisa. Nah, sekarang coba kita lihat video berikut ini ya anak-anak. I have straight hair. I have wavy hair. I have curly hair. I have afro hair.
have light skin. I have dark skin. I have a birthmark. I have freckles. I have a cat. I have a goldfish. I have a tortoise. I have an ant farm. I have 2 big brothers. I have no brothers or sisters. I have a twin. I have a little sister. I like bananas. I like apples. I like grapes. I like strawberries. I like writing. I like music. I like art. I like maths. We are all different. We are all friends. Coba sekarang anak-anak menyebutkan siapa saja nama temanmu saat di TK. Ada yang bisa? Nanti dituliskan di lembar kerja ya anak-anak. Semoga anak-anak semuanya menjadi anak-anak yang tidak mengejek, tidak menghina teman-teman yang berbeda dari kalian. Selalu ingat bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang manis dan baik yang saling menolong. Semoga anak-anak memahami materi kali ini dan kalian sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.